106.1 Jorin Mudrol Son of Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Jogja, selamat sore semuanya, apa kabar? Ketemu di sore hari yang hujan kan Coba Jogja. Memang sudah mulai hujan terus. Tidak apa-apa, yang penting kamu tidak kendor semangatnya buat dengerin Sasi Soma nih Coba Jogja barengan sama Ella Arlika juga Ustadz Munif Tauhid ya. Oke. Sore hari ini kita masih membahas tentang, karena emang kemarin janjinya adalah bulan Maulid gitu. Jadi semuanya adalah cerita-cerita soal Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Kaca Muda. Alhamdulillah masih di bulan Maulid dan sangat luar biasa Kaca Muda. Jadi bagi Kaca Muda yang kepengen ke Mekah Madinah, khususan Madinah, karena Nabi kan dimakamkan di Madinah, perbanyak sholawat, apalagi nih hari Jumat. Dan sholawat itu kan dibalas langsung oleh Rasulullah SAW, khususnya di hari Jumat. Nah siapa tahu nanti kalau engkau memang kita menunjukkan kangen kita yang gede banget sama Rasulullah, nanti Rasulullah panggil kita ke sana ya, tentunya melalui Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Kanca Muda, di bulan Maulid ini ada hal yang ingin kita bahas Pak. Jadi bisa dibayangin kan, kayak apa sahabat-sahabat dengan Rasulullah itu kayak apa lah. Doanya Rasulullah mustajab. Pokoknya Rasulullah itu, lah kita itu kalau ada orang ampuh itu kan kita mendekat kan. Pokoknya nganone koncone lak ampuh loh kayak. Sowan kita ke sana itu, bawa gula teh gitu kan, kadang-kadang apa nanti kepengenannya yang orang ampuh itu apa kita kasih. Harapan kita kan didoain sama dia. Begitu yang doain orang ampuhnya itu kan siapa tahu mustajab gitu lah. Nah orang ampuh itu kan kita nggak usah bicara apa namanya orang ampuh-ampuh yang syekh habaib atau alim ulama keren-keren yang luar biasa. Yang sedang viral Joko Kendil misalnya, yang di TikTok, di Instagram dan di beberapa sosmed lain sedang dikejar-kejar sekarang. Yang katanya Joko Kendil itu yang dia jalan tanpa alas kaki gitu kan. Mohon maaf ya, terlepas dari pro kontra di dalam komen dari netizen ya, tetapi kan saya hanya ingin memotret bahwa kita semuanya itu haus akan kedekatan dengan orang-orang bagus gitu lah. Kedekatan dengan orang-orang keramat gitu lah. Keramat itu artinya ilmunya luar biasa, doanya mustajab. Jadi kita itu ingin ya, jadi gitu, deket sama artis saja kita ngefek, apalagi dekat dengan orang-orang yang soleh gitu lah. Iya kan ya, jadi orang sampai gandrung gitu kan. Nah bayangkan, sumber dari segala sumber ruang ampuh, artinya ampuh itu dikdaya, doanya mustajab itu ya Rasulullah kan semuanya kan di sana. Nah bisa dibayangin nggak orang-orang waktu itu sama Rasulullah kayak apa cintanya? Sampai ada salah satu sahabat Nabi itu dalam riwayat tak disebutkan dia meninggal ketika syahid lah. Ketika syahid dia meninggal, diriwayatkan setelah itu dia prosesi ya namanya syahid lah. Syahidnya lillahi ta'ala, betul-betul valid 100% dia syahid di jalan Allah, maka kemudian dia dapat red carpet langsung ke surga lah. Sampai surga lah, dia yang diajari Rasulullah. Di mana Rasulullah? Masih belum masuk, masih di dunia. Balikin ke dunia, aku pengen ketemu, kangen sama Rasulullah. Bayangkan sampai surga itu nggak direken sama dia, dicuekin sama dia, karena dia cari Rasulullah gitu kan. Itu kan yang luar biasa. Nah jadi makanya untuk menumbuhkan rasa cinta kasih di sini kepada Rasulullah, kangen cinta, nggak ada jalan lain ya. Nomor satu adalah Kanca Muda, coba download, cari, beli bukunya autobiografi tentang Rasulullah, kisah hidupnya beliau yang sangat monumental. Dan setiap tahun kalau tidak salah kerajaan Saudi setiap berapa tahun mengadakan lomba penulisan tentang sejarah Nabi gitu. Dan buku yang menang selain dikasih hadiah, dia diterbitkan dan dia punya hak royalti gitulah. Nah beberapa buku itu yang menang-menang itu kan sudah dicetak berkali-kali dan sudah terjemahnya Indonesia sudah sampai ke kita banyak sekali gitu ya. Yang paling monumental kan ada Sirah Nabawiyah, itu ada juga. Ada Husain Haikal gitu kan juga menulis tentang Nabi Muhammad juga. Nah kemudian yang agak bahasa-bahasa yang sangat keren itu kan tulisannya Dr. Aid Al-Qarni. Beliau menulis Latahzan. Jadi buku Latahzan kan sangat monumental kan. Kemudian beliau ini dokter tukang riset lah. Jadi Latahzan ini bayangkan, Latahzan dia sampai mengambil kesimpulan dalam risetnya, jangan takut, Allah bersama kita. Dia apa namanya,
dia terangin dalil-dalilnya, dia logikakan secara manusiawi yang sangat rasional gitu kan, sehingga orang betul-betul menikmati la tahzan itu dengan luar biasa, nggak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. La tahzan innallaha ma'ana, kata Rasulullah. Jangan takut, Allah bersama kita, kata Rasulullah. Itu ketika Abu Bakar nderek ke Rasulullah, kemudian masuk di gua, kemudian gimana nanti kalau ada orang tahu kita sembunyi di sini ya Rasulullah. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, kata Rasulullah. Jangan takut, jangan cemas, Allah bersama kita. Itu kan. Nah, akhirnya la tahzan ini, penulis la tahzan ini meriset, akhirnya muncul buku Muhammad Sang Inspirator. Di situ beliau tulis Nabi Muhammad sebagai bapak, Nabi Muhammad sebagai panglima TNI, Nabi Muhammad sebagai Menteri Keuangan, Nabi Muhammad sebagai presiden, Nabi Muhammad sebagai rakyat, Nabi Muhammad, kalau semuanya profil tentang manusia sekarang ini ada pada Nabi Muhammad sama semuanya, dan dibahas total sama beliau. Muhammad Sang Inspirator bukunya. Kamu cari aja sekarang, udah sekarang online udah banyak. Muhammad Sang Inspirator, tulisan dari Dr. Aid Al-Qarni. Itu yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat di sini Kancah Muda, di Maulid ini, maka mau tidak mau kita akan menjadi kagum, menjadi sangat wow. Itu kalau kemudian kita betul-betul membaca sejarah kehidupannya beliau. Jadi kita mau nggak mau kita baca. Ya, kita baca, makanya Mbak Ella, ada namanya kemarin kita bahas Makhlul Qiyam, gitu kan? Itu sebelum Makhlul Qiyam Mbak Ella, sebelum dia berdiri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, gitu kan? Sebelum dia berdiri seperti itu, dibaca dulu tuh perjanjiannya. Perjanjian itu kisah-kisah kebaikan-kebaikan, akhlak-akhlak terpuji dari Rasulullah itu dibaca Mbak Ella. Jadi Rasulullah itu bagaimana, itu dibacain gitu kan. Jadi orang itu ketika berjanjian itu sebetulnya sedang membahas, mengulas tentang itu gitu kan. Makanya di seluruh dunia Mbak Ella, kemarin saya ke Gresik, kebetulan di sana juga sedang ada Maulid gitu kan, luar biasa. Gaungnya Maulid sampai mana-mana Mbak Ella. Nah, jadi kalau kita bicara Maulid itu kan ini ada cerita yang kemarin saya dengan Pak PJ Wali Kota kita sampaikan bahwa Abu Lahab yang sangat luar biasa itu bermusuhan dengan Kanjeng Nabi itu dulu pernah bahagia dengan kelahiran Rasulullah. Pada hari Senin ketika Rasulullah lahir, dia sempat senang, sempat bahagia, walaupun setelah Rasulullah kemudian dewasa, kemudian dia merasa terancam jabatan posisi kekuasaannya berubah. Jadi kadang itulah, tidak ada kawan abadi, yang ada kepentingan abadi. Kalau udah diudik-udik kekuasaannya, jabatannya, posisinya, duitnya, rezekinya, pangannya, sandang pangannya lah, itu ngamuk biasanya. Gitu kan? Jajannya nggak diudik-udik, cuma dia disuruh ikut kepada agama yang benar, tapi kan tetap ngeyel gitu. Karena Abu Lahab yang disiksa itu ternyata setiap Senin sama Allah dikasih dispensasi hanya gara-gara pernah ikut bahagia, ikut gembira, hanya pernah loh. Gimana kalau kita tidak hanya pernah tapi rutin? Jadi ada orang yang Maulid ini tidak hanya bulan Maulid tok Mbak Ella, dia sebulan sekali ngadain gitu kan. Majelis Rasulullah, ada maulidnya, pembacaannya tentang luar biasa. Itu kan keren sekali kan. Nah, maka ayo follow, ikut ya. Jadi kalau kita ada teman-teman yang fly dengan sabu-sabu, fly dengan ekstasi, yang sekarang nggak tahu masih ngetren kayak ekstasi, fly dengan minuman keras, mabuk dan sebagainya, itu kan hanya butuh teng gitu kan Mbak Ella, rasa melayang yang enak yang mungkin nggak terbayangkan. Ketika Anda ikut Maulid itu, wah di situ jangan ditanya kenikmatannya kayak apa. Kamu buat ini sekarang masuk ke kisah. Nah, biar ada kisahnya. Satu saat Mbak Ella ada penjual es. Ya, ini penjual es. Ini kisah ini ada di Afrika ya. Di Afrika, di mana ada penjual es itu, di sana ada maulidan juga di sana. Jadi ini penjual es ini ceritanya orang biasa lah, dia jualan es gitu kan. Nah ternyata di sana juga ada maulid sampai mana-mana, ini benuanya sampai mana-mana yang namanya maulid ini. Nah dia jual es, datengin ini ada majelis seperti itu, dia datengin gitu kan. Dia tanya gitu kan, ini acara apa? Ini acara maulid gitu kan. Nah, terus dia jualan.
waktu itu ada rombongan yang menghampiri S itu 5 orang. Ya 5 orang, dia tanya lagi, ini acaranya maulid cuma sekali? Enggak, besok ada lagi nih rutin. Yang ini besok di masjid sono no. Geser lagi di masjid yang lain ya. Besoknya datang 25 beli. Besok lagi sampai akhirnya banyak banget. Dia senang sekali gitu kan. Nah, kemudian tapi dia dalam hati gini loh, aku itu Islam juga, tapi aku cuma jualan es, aku nggak pernah ikut maulid. Sekarang gini aja lah, aku tak jualan es, tapi juga ikut maulid. Jadi dia ikut maulid, begitu saya maulid, dia jualan sebagian, dia sedekahin. Jadi kalau dia bawa 100 porsi, yang 50 dia sedekahin, yang 50 dia bisnis gitu kan. Ambil, yang ini gratis gitu kan. Dia seneng gitu kan. Lihat gitu kan, bahagia sekali. Lama-lama dia, udah aku kepengen suatu hari nanti aku pengen off sama sekali. Aku kepengen nggak usah jualan, aku murni ikut maulid. Ya, dia nggak jualan, tutup dia tutup, dia ikut maulid. Dia full sampai akhir. Dia senang sekali, dia bahagia yang tidak pernah dia terkira rasanya. Besoknya dia jualan, pas nggak maulid larisnya luar biasa. Besok dia maulid lagi, dia kalau maulid dia tutup lah, dia ikut, nggak mau jualan. Jual di luar maulid laris gitu kan. Sampai akhirnya dia kepingin. Dia tanya-tanya, kalau ngadain maulid kayak gini di rumah gitu bisa nggak sih? Bisa gitu kan. Oh ya udah, kalau kita aku mau ngadain, ya larisnya orang penjual jangan kamu kira larisnya kayak larisnya toko-toko besar yang punya cabang di seluruh Indonesia itu ya nggak kayak gitu, bos. Namanya larisnya gerobaknya itu ya cuma itu gitu loh. Kecuali gerobaknya jumlahnya 100.000 gerobak laris semua lah, itu mungkin baru cuan. Lah ini kan kasarannya kan kalau diisi maksimal mungkin 100 gelas, ya nggak mungkin dia jual lebih dari 100 gelas kan. Ya cuma segitu. Jadi makanya penjual itu syukur nikmatnya keren loh. Dia hanya satu baskom itu habis, satu soblok itu habis, sudah sujud syukur. Lah kita itu dapat gaji juta-juta. Ya berjuta-juta kalau dihitung dari apa namanya ini tadi, dihitung dari sobloknya ini mungkin 4-5 soblok kita nggak pernah syukur gitu kan. Nah, akhirnya dia ngadain, dia siapin, dia masak sendiri, dia ngundangin kanan kirinya lah, diundangin. Karena nih orang jarang ikut maulid tadinya, dan ini murni penjual es sendiri lah, es yang biasa. Orang-orang itu diundang itu pada meragukan gitu lah. Ini mosok sih dia ngadain maulid? Ini jangan-jangan pengen aja dia. Kalau datang nanti gimana? Suruh beli es. Udah suudon semua lah. Dia tuh kan manual banget zaman segitu lah. Karena belum ada alat canggih kayak sekarang yang miralin terus pakai WA diundang di grup besok datang ya, enggak. Cuma dia SMS mon by mon itu, mulut by mulut. Mouth by mouth. Oh iya, gitu. Jadi ke sana, besok saya mau maulid ya, ada di rumah, datang ya. Insyaallah datang ya, insyaallah. Tapi semuanya ternyata punya perusahaan yang sama. Apa perasaan mereka? Wah, nggak usah lah, nggak enak. Nanti kalau konsumsinya kurang gimana? Jadi dia udah ngeremehin dulu. Pokoknya semuanya kompak, nggak datangnya itu karena merasa yang undang ini orang biasa. Selain orang biasa, orangnya itu kan juga baru maulid kan belum lama. Ikut-ikut gitu kan belum lama, dan dia ikut keluar gitu kan. Bukan dia orang yang di branding ini suka maulidan. Enggak, makanya bener nggak nih? Seperti orang nggak pernah yasinan tiba-tiba ngundang yasinan, bener nggak ini? Kan gitulah. Singkat cerita nggak ada yang datang lah. Ditunggu sampai dia jam 7 nggak datang, jam 8 nggak datang. Udah disiapin semua. Jam 9 nggak ada yang datang lah. Ya sudahlah kalau nggak ada yang datang. Karena aku udah niat, ayo kita. Anak istrinya diajak maulid sama dia sendiri kan, dia udah tahu pakemnya lah. Habis ini ngapain. Karena sering ikut. Udah ada. Akhirnya sampai Makhalul Qiyam. Pas Makhalul Qiyam ada yang dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka itu ada rombongan gitu, tapi nggak banyak. Ada beberapa rombongan 5 atau 6 orang gitu. Tapi ada satu orang itu yang wajahnya itu bersinar gitu kan. Disuruh masuk, dipersilakan. Wah, terima kasih sekali sudah mau hadir. Ini siapa ditanya sampai ke yang paling
cakep gitu kan. Saya Muhammad Rasulullah. Keren gak lah? Makalul qiyamnya didatengin Rasulullah sendiri. Kok bisa? Bisa. Lah itu. Makanya orang Rasulullah itu bisa hadir. Makanya Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah itu hidup. Makanya dia bisa memberi membalas sholawat. Nah, gimana dia bisa membalas sholawat kalau dia meninggal beliaunya? Sholawat itu dibalas sama Rasulullah, betul? Nah, gimana cara balasnya Rasulullah kalau beliau kemudian tidak hidup? Makanya di Al-Quran jelaskan, dan jangan engkau mengira orang-orang yang mati jalan Allah itu meninggal, mereka hidup. Mereka menikmati perskot nikmat surga yang besok didapat diperskotkan sekarang. Mereka menikmati, jadi nggak polosan tidur kayak orang-orang yang lain, nggak. Dan orang yang penuh maksiat juga menikmati perskotnya juga, perskot nerakanya gitu kan. Nah, jadi Rasulullah itu bisa hadir dalam posisi kita tidur maupun sadar gitu loh lah. Nah, ini pas dapat yang sadar. Bayangkan ini orang dengan hati yang paling dalam ngadain, nggak ada yang datang ini Rasulullah. Keren kan? Ya, meskipun setelah itu kemudian ya pamitan hilang gitu kan. Itu cerita-cerita yang luar biasa gitu kan. Nah, jadi makanya sampai ada beberapa orang itu ngadainnya rutin setiap Senin, setiap apa sebulan sekali, seminggu sekali gitu kan. Ada yang tiap tahun yang apa-apa. Nah, jadi ini memang bukan ritual Maulid ini menjadi ritual yang sangat, lihat tuh, pernah ada Maulid tawuran kan? Nggak pernah ada di dalamnya. Isinya itu orang-orang yang senang, bahagia, gembira gitu lah. Dan entah mengapa lah, saya sendiri menyaksikan beberapa orang yang suka gituan lah. Gituan apa Pak Ustadz? Maulidan maksudnya. Nah gitu dong. Gituan. Maksudnya gituan itu maulidan. Itu kisah-kisahnya itu luar biasa lah. Maksud saya gini, secara material duniawi dia itu seperti orang santai banget. Tapi anaknya sekolah semua, kuliahnya di tempat yang bagus semua, anaknya jadi semua. Padahal itu yang namanya sang bapak yang tukang maulidan itu, bahasa kasarnya itu kayak pengangguran lah. Kadang ada, kadang enggak proyeknya, kadang ada, kadang enggak bisnisnya, kadang dapat cuan, kadang enggak, tapi ada aja gitu loh. Bayangin kalau kita menyempurnakan, tidak hanya melakukan amalan-amalan wajib yang sifatnya populer ya, sholat, puasa, ngaji, tapi kita tambah sholawatan, maulidan. Wah, itu kan kayak apa hasilnya? Apalagi di zaman yang saat ini, menurut prediksi manusia, bukan prediksi Allah, manusia, 2003 itu resesi katanya. 2023 itu resesi. Iya, katanya gelap sekali Pak Ustaz. Katanya begitu. Ada dapat kiriman video. Ini Hong Kong sekarang jam 8 malam udah tutup semua, nggak ada yang buka sama sekali. Tempat-tempat yang biasa jualin barang-barang tutup semua karena nggak ada yang beli gitu kan. Allahu a'lam. Kita nggak usah khawatir, la taqaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Makanya besok jangan kaget ya, orang-orang yang nggak ngamalin amal soleh, nggak ngelakuin yang wajib dengan bener, nggak ngelakuin sunnah dengan istiqomah, ambiar. Yang kaya aja sekarang sudah mulai pada oleng, sudah pada cemas, sudah mulai kuda-kuda, proyek-proyek sudah mulai, kemudian mereka ditanya gimana, optimis nggak, semuanya insya Allah bismillah. Jadi nggak ada yang optimis gitu, nggak ada sekarang. Ya karena situasinya betul-betul melandai sekarang. Bahasanya sekarang ini, kalau tadi saya sebelum Jumatan saya ngobrol sama teman-teman, ada yang dari Kadin itu, resesi piye to Pak? Janjinya aku kira ngerti gitu kan. Resesi itu Ustaz, cashnya menghilang. Jadi tulisan baru angka-angka aja. Jadi tulisannya angka-angka, tapi cashnya itu nggak tahu kemana, siapa yang pegang. Jadi besok akan terjadi ini tidak lama lagi. Makanya hanya la haula wala quwata illa billah. Nah, itu kan menjadi salah satu kunci pokoknya. Nah, Maulid ini salah satu jawaban. Gitu lah, salah satu solusi yang bisa kita upayakan. Gitu kan. Nah, caranya kalau kita belum bisa Maulid, ya ikut aja majelis yang ada Maulid, kita datang. Itu paling sederhana, simpel. Kalau kita belum sempat itu, sholawatnya rutin dibaca 1000 kali sehari. Udah itu aja dipegang terus. Nah, itu luar biasa. 1000 kali sehari. Iya, 1000 kali itu nggak lama. Nggak lama. Nggak lama. Setengah jam. Ya, itulah kurang lebihnya setengah jam.
waktu kita 24 jam. Cuma diambil setengah jam. Ya, sholatnya setengah jam, jadi 1 sejam doang. Ya udahlah ibadah 2 jam. Nah, kalau kita udah bisa masuk 24 jam, gue ambil ibadah 2 jam. Jadi tinggal 22 jam. 22 jam tidurnya mungkin berapa jam? Anggapnya tidurnya 6 jam. Berapa itu? 7 jam udah 8 jam. 8 jam masih ada 16 jam. Itu bisa digunakan aktivitas yang lain. Nah, jadi kalau kita kemarin yang menarik itu kan Ola. Jadi siapa? Joko Kendil yang kecil itu, yang bapaknya itu kan pas ngerokok di warung gitu. Bah, pencerahan bah, pesan-pesan bah, ya, istilahnya tausiah kalau kita bahasa kita itu kan. Ojo turu sore. Oh, jadi nggak boleh tidur sore. Ya, artinya prihatin nggak boleh tidur sore. Diakai maca sallallahu ala Muhammad itu kan yang kita bahas selawat Jibril namanya. Nah, itu kan. Entah itu memang ajaran dari gurunya atau gimana, tapi undur makola wala tandur mangkola. Lihat yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Boleh jadi yang bicara itu orang biasa, tapi kalau ilmu itu ambil. Walaupun untuk orang yang keren, tapi kalau bicaranya kotor jangan diambil. Gitulah. Ya, ini Joko Kendil naik harimau putih. Macan apa harimau sih Pak Ustadz? Ya, harimau putih, sekarang harimau hitam, udah ganti-ganti gitu. Oke, nanti kita balik lagi ke Coro Jogja di sesi Soma sana sini soal agama. Tapi sebelumnya nih Kaca Muda, ada acara IT Days dan ini digelar sama Prodi Informatika Universitas Sanata Dharma. Temanya Vision ya. Dan ini kegiatannya dimulai dari tanggal 15 Oktober kemarin. Ada fun games, ada webinar, ada perlombaan query dan futsal sampai dengan 31 Oktober. Dan acara IT di sini bakal ditutup dengan konser tanggal 5 November besok Kaca Muda. Ada Braves Boys, Loki, ada Nara Official juga. Seru pokoknya. Kamu bisa dapetin tiket konsernya lewat website yesplease.com atau bisa ke Instagram @itdays_USJ untuk dapetin informasinya. Dan acara ini supported by Jeronimo FM, The Real Sound of Jogja. Jangan kemana-mana, masih di Sasi Soma sana sini soal agama barengan sama Ella Arlika dan juga Ustadz Munif Tauhid. Hai Kanca Muda, kami Coklat. Kita dari Samsung. Kami dari Seventeen. Kami dari Naif. Gue Eka dari The Beranda. Saya Gade dari Homogenik. Kami dari Olive. Kami dari Shion. Dengerin terus Ajang Musikal. Acara anak-anak ini nih. Kita pernah kirim demo ke ajang musikal. Kita pernah sukses di ajang musikal. Mau lagu kamu masuk playlist di Jeronimo FM? Kirimin demo lagu dan profile band atau solo project kamu ke email ajangmusikal@jeronimo.fm. Dan jangan lupa dengerin Ajang Musikal setiap hari Minggu jam 9 sampai jam 10 malam. One Jeronimo The Real Sound of Jogja. Balik lagi di sesi Soma sana sini soal agama nih Kaca Muda Jogja. Di hari yang hujan gitu Kaca Muda. Kalau kehujanan dan baru sampai ke rumah Kaca Muda, aduh. Hujan itu rezeki kok ya. Yang penting adalah sekarang Kaca Muda kalau emang sudah hujan begini gitu dan kamu juga banyak kegiatan, mendingan kamu menjaga kekebalan tubuh nih Kaca Muda. Karena memang kalau udah balik kegiatan, aktivitas di luar gitu, banyak banget virus-virus yang juga ada selain COVID gitu Kaca Muda. Ini banyak banget virus bermunculan kayak hepatitis akut misterius, virus Hendra, cacar monyet gitu. Dan masih ada DBD juga nih Kaca Muda yang mengancam kita kalau kita tidak menjaga imunitas kita nih Kaca Muda. Nah, apalagi kalau kita jajan di luar suka makan-makan sembarangan aja. Ada makanan yang tidak sehat, yang tidak bersih, tidak higienis gitu Kaca Muda. Hati-hati kalau imun kita menurun. Nah makanya nih Kaca Muda, sistem imun kita atau sistem kekebalan tubuh itu harus selalu dijaga. Karena kemampuan tubuh untuk menangani berbagai bakteri atau virus dan membantu untuk pulih saat kamu sakit itu dari tubuhmu sendiri ketika dijaga.
Tapi sekarang sudah nggak perlu khawatir karena untuk menjaga imun tubuh kamu ada Stimuno yang bisa membantu meningkatkan sistem imun tubuh. Terbuat dari bahan herbal yaitu ekstrak tanaman Phyllanthus neruri atau meniran ya. Dan Stimuno ini bekerja sebagai imunomodulator untuk memperbaiki sistem imun agar daya tahan tubuh bekerja optimal nih Kanca Muda. Dan Stimuno merupakan satu-satunya imunomodulator yang bersertifikat fitofarmaka yang merupakan sertifikat produk herbal tertinggi di Indonesia yang disyaratkan oleh BP POM. Dan Stimuno juga sudah teruji klinis dan aman dikonsumsi dalam jangka panjang. Stimuno tersedia dalam bentuk sirup ataupun kapsul, dan untuk anak berusia 1 tahun sampai dengan 12 tahun kamu bisa mengkonsumsi Stimuno sirup 3 kali sehari sebanyak 5 mili ya, yang tersedia dalam 3 pilihan rasa, jeruk beri, anggur. Dan buat yang udah gedean nih 12 tahun ke atas bisa minum Stimuno Forte, bentuknya kapsul 3 kali sehari sebanyak 1 kapsul. Dan Stimuno juga mudah didapatkan di apotek atau toko obat terdekat kesayangan kamu. Dan buruan minum supaya imunmu tetap terjaga dan terhindar dari ancaman penyakit. Stimuno teruji klinis memperbaiki sistem imun gitu Kanca Muda. Oke, kita masih memberikan imun untuk tubuh kita dan juga masa depan kita adalah dengan selalu mengingat Nabi dan apa yang dilakukannya, dan juga rajin bersolawat gitu. Apalagi yang jurus-jurus yang mau dikasih nih Pak Ustadz untuk mengingat Nabi gitu, atau apa yang mesti kita lakukan supaya ya kita setidaknya sedikit lah kayak Nabi Muhammad gitu. Apa ya? Kalau kita doa kan sekarang itu kan tidak hanya sekarang, dari dulu ya. Kita kan cenderung kalau ada alim ulama yang karismatik gitu kan, yang menurut kita itu ilmunya tinggi, amaliyahnya, riyadhahnya luar biasa. Kita sering merapat ke sana kan minta doa gitu kan. Pak Yai, saya didoakan, tolong doakan. Beberapa anak-anak kan sering juga ke tempatnya kiai-kiai atau habib-habib pas maulid atau pas acara-acara keagamaan gitu kan. Minta dikasih sawab lah kalau orang-orang bilang kan gitu, biar ini jadi anak yang sukses gitu kan. Nah, bayangin kiai-kiai aja didatengin gitu kan. Nah, ini kan sumber utama kiai-kiai kan ilmunya juga dari Rasulullah nih. Nah, Rasulullah itu doanya, jangan tanya doanya Rasulullah. Dalam sebuah kisah ada namanya Sa'labah. Sa'labah itu miskin. Saking miskinnya kalau ke masjid itu dia buru-buru pulang. Ditanya sama Rasulullah, ngapain kamu buru-buru pulang? Ya Rasulullah, istriku menunggu aku karena kainku cuma 1. Kain itu ya sarung lah. Dulu kan nggak ada mukena kayak kita yang sekarang pakai itu nggak kayak gitu ya, kain namanya. Yang penting nutup aurat lah, sesuai standar kalau sholat. Aku pulang karena berganti kain sama istriku. Setiap sholat begitu. Akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, tolong doain aku dong, jadikan aku orang kaya ya Rasulullah, biar aku ini ke masjidnya nggak terburu-buru gitu loh. Udah banyak stok nanti di rumah ini. Pokoknya dia minta kaya. Rasulullah masih belum ngereken gitu kan. Udah nggak usah, gini aja. Datang lagi, ya Rasulullah doain aku kaya. Sampai 3 kali akhirnya Rasulullah udah. Kamu minta terus nih, serius nih kamu. Bahasa kita kan gitu kan. Efeknya orang kaya itu nggak mudah loh. Nanti belum tentu kamu kaya itu kamu nanti lolos ujiannya. Kamu miskin malah lolos ujiannya, kaya malah belum tentu lolos kamu. Enggak ya Rasulullah, aku janji nanti kalau aku kaya aku akan lebih bagus amalnya. Aku pengen kaya biar aku bisa sedekah, biar gini-gini dan bla 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 lah. Janji karena belum dapat hartanya wajar. Ngomongnya gitu kalau belum dapat barangnya. Akhirnya Rasulullah doain, ya udah tak doain. Didoain Rasulullah, intinya Rasulullah mintakan kepada Allah, ya Allah kayakan Sa'labah ini. Udah selesai doa, Rasulullah kemudian memberi 2 ekor kambing betina dan jantan 1 pasang. Iya. Tolong diternain ini. Nah, dari 2 menjadi 4, menjadi 6, menjadi 8, menjadi 12, menjadi 24, menjadi 36, menjadi 100, menjadi 2 ribuan. Beberapa mengatakan puluhan ribu bahkan. Sampai nggak nampung itu tempat-tempat itu sudah full book saking banyaknya. Rasulullah kemudian setiap sholat nengok kemana ini Sa'labah nggak kelihatan. Sibuk ya Rasulullah ngurus uang ternaknya. Waduh, udah tak bilang kan jangan lupa, malah lupa. Nah itu kan, terus sampai Rasulullah pada puncaknya
Udah setor zakat tuh belum, salah bah, belum. Tagih zakatnya. Ya lah bah, saya diminta Rasulullah untuk nagih zakatnya nih, zakat kamu belum dibayarin. Bentar ya, om, belum sempat nih ya, coba besok lah nih kan gitu. Iya. Ya akhirnya sama Allah kemudian ditarik kembali itu harta-hartanya dan kemudian miskin kembali. Udah tak bilang kan, kamu nggak cocok jadi orang kaya, udah gini aja. Iya. Tapi yang saya ingin garis bawahi bukan masalah dia lupa atau enggaknya, tapi apa? Yang doa Rasulullah kan mustajab kan. Jadi setiap doanya Rasulullah pasti diijabah sama Allah gitu kan. Itu kan? Ya, itu seperti itu. Nah, pertanyaannya, Rasulullah kan kita nggak ketemu Rasulullah ini kan gitu kan? Rasulullah kan sudah sedo, walaupun nanti saya mengatakan Rasulullah sedonya bukan sedo layaknya manusia biasa gitu ya, enggak. Gimana caranya agar doa kita mustajab sebagaimana didoain Rasulullah? Ya caranya setiap kita doa awali dengan sholawat gitu loh lah. Gitu, jadi doanya ada sholawatnya. Doa yang tanpa sholawat itu tertahan di langit. Jadi masih waiting list, dia belum delivered. Belum delivered, bisa jadi failed kalau nggak hati-hati, kalau terlalu lama nunggunya. Maka sholawat kita iringkanlah dengan doa itu ada sholawatnya gitu lah. Sehingga di situ ada tanda tangannya Rasulullah, dan ketika ada proposal masuk kepada Allah, naik kepada Allah, ada tanda tangannya Rasulullah. Ya, Rasulullah ada rekomendasi kok. Udah ACC gitu loh lah. Nah, maka kenapa orang yang rajin sholawat doanya lebih mustajab ya? Karena Rasulullah ikut di dalamnya gitu loh. Nah, jadi kalau kita doa selama ini masih gandol, masih delay, masih belum delivered, masih belum ada konfirmasi ya, belum accepted gitu kan, belum diterima ya, mungkin karena kita jarang sholawat, nggak ikut sholawat, atau nggak sholawat nggak diiringin di sana gitu loh. Nah, jadi sebesar itukah Ustadz pengaruh sholawat? Iya, saya bilang iya. Nah sekarang saya tanya, terima kasih kepada Rasulullah caranya gimana kalau nggak dengan sholawat? Ya saya mengamalkan sunnah-sunnahnya loh. Lah sunnah-sunnahnya itu ada, gitu kan? Kalau engkau mempelajari orangnya, lah gimana kalau engkau cuma mempelajari Coba, nggak usah jauh-jauh. Ahmad Dhani misalnya, pintar nggak bikin lagu? Pintar gitu kan, musiknya keren kan? Dia kalau disuruh nerangin itu tokoh-tokoh musik itu sejarahnya tahu semua lah. Yeah. Dia baca itu lah, si Dhani itu. Perpustakaan di rumahnya itu isinya itu kan sejarah-sejarah. Bahkan yang paling menginspirasi lagu-lagunya kan namanya Khalil Gibran. Khalil Gibran. Terus ada beberapa lagu itu mengambilnya malah tidak hanya dari Gibran, dari beberapa, ada yang juga dari Hadits Qudsi juga. Ada Hadits Qudsi itu kan. Lagunya yang satu itu kan. Aku ini adalah dirimu, kan gitu kan. Jiwa ini adalah jiwamu. Dengan matamu ku memandang, dengan telingaku ku mendengar, dengan lidahmu aku bicara, gitu kan. Itu kan hadits qudsi itu sebetulnya. Yang diambil Ahmad Dhani dari lagunya Satu. Wah, itu kan keren sekali. Air Mata lagunya mengambil hikmah itu kan. Gitu kan, itu juga lagu yang kemudian religi banget gitu kan. Nah, Ahmad Dhani dari lagu-lagu yang inspirasi itu, tokoh-tokoh di balik itu dia tahu semua. Semakin dia tahu tokoh itu mengakar, semakin karyanya bagus, betul nggak? Nah, kalau kita tahu sejarah Rasulullah, tahu Rasulullah kecilnya gimana, remajanya gimana, ketika menikah gimana, dalam keluarganya kayak apa, menjelang sedonya kayak apa, advokasi terhadap umatnya kayak apa, dari beliau masih hidup menjelang meninggal sampai beliau setelah itu dibangkitkan kembali. Begitu dibangkitkan, menurut riwayat Rasulullah dibangkitkan dari kubur, gitu kan. Rasulullah ucek-ucek melihat, gitu kan. Bayangkan, yang dia tanya bukan mana istriku, bagaimana umatku. Umatnya yang ditanya, mana istriku, mana keluargaku, enggak. Kalau kita yang ditanya mungkin kerabat dekat dulu, orang ring satu baru orang lain. Rasulullah itu umatnya yang ditanyain, mana umatku, di mana. Tenang ya Rasulullah, tenang gitu kan. Bayangkan Rasulullah galau terus dengan umatnya. Sebegitunya loh. Kita nggak pernah dikenali, kita nggak kemudian nggak ngaji gitu kan. Tahu kita pokoknya syahadat gitu aja kan. Salawat itu ya pas. Kadang-kadang kita baca tasawuf itu nggak tahu kan itu salawat, itu nggak tahu loh. Bisa jadi itu nggak tahu. Kama barok ta'ala sayyidina gitu kan. Bisa jadi itu nggak tahu itu salawat gitu kan. Nah, jadi Maulid ini momen agar kita tahu pentingnya salawat. Apa khasiat sholawat, ngapain harus sholawat, perintahnya wajib nggak, gitu kan, itu kan tahu gitu kan. Nah,
Dan ini semangat untuk kita apa? Ngaji tentang akhlak Rasulullah gitu kan. Betapa Rasulullah itu kehidupannya luar biasa. Rasulullah itu Mbak Ella bukan orang miskin. Beliau orang super kaya raya Mbak Ella. Cuma beliau sederhana. Makanya kalau ini saya juga tribut to Koh Steve almarhum ya, yang beliau betul-betul menginspirasi banyak orang. Dan setelah beliau wafat, meninggal, terhenyak semua kan, semuanya terhenyak dengan luar biasa. Ya, artinya apa? Beliau orang kaya raya itu lah, tapi sederhana kan, orangnya sederhana gitu kan. Artinya bajunya sama dari tahun kapan gitu. Dari dulu kan cuma kaos oblong gitu, gak pernah ganti-ganti, ya gitu aja kan. Paling baju koko gitu ya. Iya. Jadi bukan yang kemudian gemerlap yang itu. Dia bukan nggak bisa beli handphone yang paling mahal, enggak. Dia nggak bisa beli, bukan nggak bisa beli, dia tuh nggak. Makanya duitnya itu disebar-sebar untuk apa itu. Sampai yang terakhir acara Hijrah Fest sebelum beliau wafat, beliau beli semua itu makanan yang ada di stand-stand udah ready, yang karena di cancel itu. Dia bagi semua, setelah dibagiin dah sedekah, meninggal. Makanya tulisannya dibeli semua Pak Ustadz? Dibeli semua. Lah kamu gimana lah? Kamu udah siap stok barang, makanan untuk acara, tiba-tiba cancel karena memang ya sudah wala alam ya, itu sudah Allah yang maha tahu lah pokoknya. Jadi cancel gitu kan. Udah stok semua makanan, terus gimana? Kira-kira kamu rugi nggak itu? Ya kan rugi, kamu udah sewa setan, betul? Kamu udah nyiapin makanan kan, gak karu-karuan kan. Nah ini kan untungnya panitia mau refund gitu kan. Bukan kesalahan panitia utama gitu kan. Ya ada teknis-teknis yang walau alam ya, Mas Andi yang tahu itu. Jadi secara prinsip Kostif kemudian mencoba untuk bersedekah dengan cara membeli barang-barang yang dijual di sana agar bisa dinikmati semuanya dan membahagiakan orang-orang yang buka itu kan. Bayangkan. Jadi ada kan senyum bahagia orang ya, nunggu pelanggan lama nggak datang, tiba-tiba kita belinya nggak hanya 1 bungkus Bu, 5. Senyumnya luar biasa, Masya Allah. Ketika dia senyum itu Allah senyum sama kita. Kau telah membuat hambaku tertawa, kau akan aku buat tertawa, kata Allah. Engkau telah membuat kekasihku Muhammad tersenyum karena sholawatmu, aku bikin kau tersenyum, kebahagiaan nanti. Gitulah. Nah, jadi kita perlu belajar banyak ya dari Kostif yang luar biasa. Semangat dakwahnya nggak pernah berhenti. Bahasa kasarnya dia itu jarang ngelencer, kita kan jarang. Kemarin aja terakhir sebelum beliau wafat, beliau sempatin dah kumpulin semua anak-anak MCI sini, kita main ke mana, Borobudur pokoknya, kemana itu sama Mas Andi itu. Dia ya senang-senang, dan itu kata terakhir sudah. Dan jarang Kostif itu minta foto bersama Andi. Dia bilang, Andi ini foto berdua. Oh ya? Iya. Ini foto berdua, jangan pernah itu. Kita foto berdua. Iya, yuk foto. Emang nggak pernah berdua? Jarang. Enggak, kecuali kesut aja gitu di video. Iya. Dia minta khusus itu. Ya. Itu yang luar biasa. Nah, maka kalau ada orang soleh meninggal dengan kebaikannya, kita nggak usah mencari penyakitnya apa, tapi mencari amaliyahnya apa, dia bisa meninggal dengan bagus gitu kan. Kalau masalah penyakit nanti kamu terus, wah kalau gitu aku harus hati-hati biar nggak mati gitu ya, nggak bisa. Ya kalau meninggal aja dulu waktunya. Iya, jadi yang paling penting adalah tadi kita mengambil hikmahnya gitu kan. Dan ketika Kostif itu umroh, selalu aja dia beli borong Quran di pusatnya sana, terus taruh lagi. Ya taruh di sana sama kursi. Karena kursi itu kan banyak sekali yang orang-orang itu yang perlu kursi di sana. Jadi dibagiin gratis, sedekah luar biasa. Nah, jadi kita patut iri dengan amalnya, dan kita ya kalau ngejar kita nggak bukan nggak bisa, tetapi kita nggak perlu kemudian menjadi orang yang aku seperti itu ya, enggak. Tapi paling tidak kita ada arah untuk menuju kepada kebaikan. Ya, ada kebaikan. Karena orientasi kita bukan orientasi mengalahkan rekornya Kostif, tapi orientasi mengalahkan hawa nafsu kita. Rekor itu nggak bisa dia apa-apain. Artinya Kostif sudah kau sekian, aku lebih banyak, ya boleh, tetapi tujuannya bukan ngalahin, tapi tujuannya ngalahin hawa nafsu kita, dan tujuannya adalah bagaimana kita dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah gitu kan. Nah, jadi bulan Maulid ini
mari kita lihat bahwa tadi Rasulullah itu kaya raya, tetapi beliau sederhana sekali. Beliau sampai sering sekali berbagi, bahkan Rasulullah bayangkan kelas presiden, raja. Hari ini kita makan apa Aisyah? Nggak ada makanan ya Rasulullah. Ya udah kita puasa. Saya puasa. Coba suami sekarang. Apa dik mame? Rano. Orang betapa romantisnya Rasulullah kan. Ya udah, aku hari ini puasa, gitu kan? Keren sekali kan? Jadi kita kan nggak ada makanan nggak ngamuk, gitu kan? Ini kita perlu belajar banyak. Lo raja lo itu presiden, dia tinggal bilang, Abu Bakar, ngeleh aku, gitu kan? Nana panganan kira-kira ya? Wah, restoran digawa rono lah. Mau pilih yang mana, prasmanan. Jadi restonya suruh buka di situ. Suruh bekasan di situ. Rasulullah silakan milih yang mana. Enggak, Rasulullah enggak gitu. Keren enggak? Keren kan? Iya. Luar biasa. Lemah lembut. Iya, itu yang. Jadi ayolah kita, kalau kita mempelajari kisah hidup Rasulullah, apalagi bagaimana rumahnya beliau. Makanya rumah Rasulullah yang sangat sederhana, beliau bisa bilang baiti jannati. Dan ternyata betul lah. Artinya saya juga belajar sekarang nak. Rumah besar dengan rumah kecil itu 10, 11, 12. Hati yang perlu diluaskan. Karena memang ketika kita di rumah luas itu karena apa? Kita nggak sering pakai. Kita main ke rumahnya orang yang jembar, yang gede. Karena kita nggak sering pakai, kita seneng. Orang yang sering pakai di situ dia jadi nggak seneng. Apalagi kalau dia datang ke rumah orang lain yang lebih bagus lagi. Akhirnya dia pulang itu melihat rumahnya seperti gubuk mau ambruk. Padahal rumahnya itu bagus sekali menurut orang lain. Nah, jadi kalau Rasulullah dengan rumah yang sangat sederhana dan minimalis seperti itu, beliau mengatakan baiti jannati. Harusnya rumah kita yang lantai 2 yang luas itu bisa membuat tidak hanya baiti jannati, pokoknya membuat senang dan bahagia. Dan ingat, memang ini yang catatan untuk para istri saya, Ella, bahwa rumah yang menyenangkan adalah rumah yang dihuni oleh istri-istri yang betah di rumah. Itu penting. Jadi betah di rumahnya istri itu menjadi kata kunci dari saya tidak mengatakan nggak boleh kerja loh ya. Betah di rumah, maksudnya itu apa? Ada kan istri yang tulan, Oh, saya enggak. Iya. Jadi kalau pas on duty oke lah, memang harus on duty. Tapi kalau udah di rumah itu betah-betahin. Artinya istri di rumah betah itu berarti apa? Nah, dan ingat, di rumah Rasulullah itu kalau kita lihat di film-film 3D-nya itu dan gambar-gambar 3D-nya lah, itu sebetulnya bukan masalah nggak komplit lah, komplit. Tapi Rasulullah itu perabotnya minimalis, sehingga lega. Jadi Rasulullah itu perabotnya itu sederhana, minimalis gitu. Wah, maka perlu kita contoh. Maka rumah-rumah minimalis, rumah-rumah yang sebetulnya bikin rumah kita menjadi nggak lapang itu bukan rumahnya, selain hatinya. Perabotnya yang kebanyakan. Yes. Kalau nggak percaya silahkan dicek masing-masing. Makanya apa ya? Memang perabot itu, makanya ada buku bagus Jepang itu yang bikin Jutsu, mau nggak lupa namanya. Intinya seni membuang. Jadi bagaimana seni membuang barang sehingga Anda bahagia. Kalau bahasanya kasar, kalau yang buku Jepang ini membuang itu kan. Kalau Islam kan sedekah. Bagaimana itu didonasikan, disedekahkan pada orang lain biar lebih bermanfaat. Ya, jadi ternyata salah satu penyakit yang membuat dada kita sesak, kata buku itu saya membaca, membuat pikiran kita kacau, membuat dada kita sesak dan menjadi sangat susah kita bahagia adalah kita sering menyimpan barang. Menyimpan. Jadi bukan kalau dispenser di rumah kita itu bukan disimpan, dipakai kan? Ya, dipakai. Nah, ada mungkin dispensernya double kemudian disimpan. Nah, itu tasnya banyak disimpan. Nah, simpanan-simpanan itu membuat dada menjadi sesak, kata buku itu. Nah, makanya perlu kita dadanya biar nggak sesak, tolong simpanannya dikeluarin, dibuang simpanannya, terutama istri simpanan itu perlu dibuang nggak itu. Usah. Nggak usah. Itu nggak usah. Apalagi kalau istri utama pasti itu dibuang aja itu kalau. Iya. Ya, baik, saya dukung.
Oke, terima kasih Pak Ustadz. Oke, sami-sami. Kita ngobrol lagi minggu depan Kacamata Jogja, cerita-cerita lagi. Apa yang bisa kita ceritain? Ya cuma di Sesoma, kamu harus dengerin. Penasaran dong, harus penasaran Kaca Muda, karena pasti ada hal yang berbeda yang kita ceritakan setiap minggunya di hari Jumat jam 4 sampai dengan jam 5 sore. Ella pamitan, Pak Ustadz juga pamitan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love Jogja and you and bye-bye. Love Jogja and you.